ketika kita sabar, bisa bersyukur, ketika kita nggak menggerutu, ketika kita bisa mau diproses, pasti Dia akan memberikan tepat pada waktunya. Dan ketika tepat pada waktunya, jadi indah. Seperti kesaksian tadi, di mana mau menikahkan anaknya, masa-masa yang tidak bersahabat sedang dihadapi. Tapi di situ bisa melihat teman-teman saling support, teman-teman saling topang, teman-teman saling perhatiin, sehingga akhirnya doa dan pergumulannya pun terjawab. Yang ketiga, jawaban dari Tuhan itu, yang pertama yes, yang kedua tunggu, yang ketiga tidak diberikan. Berarti kita perlu menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapa. Di sini kita perlu belajar untuk mengatur ekspektasi. Seandainya doa kita nggak dijawab, seandainya doa kita nggak dikabulkan, kita perlu atur ekspektasi kita agar kita itu nggak kecewa. Sadarilah bahwa Tuhan itu Raja. Kita ini budak. Kita jangan sampai menganggap Tuhan itu budak yang kita suruh-suruh, yang kita perintah-perintah. Kita ini budak, kita ini hamba, kita ini keledai Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita ke kanan, ya kita ke kanan. Kalau Tuhan suruh kita ke kiri, ya ke kiri. Kalau Tuhan suruh kita tunggu, ya tunggu. Kalau Tuhan nggak kasih, ya sudah. Atur ekspektasi. Nggak usah ngomel, nggak usah marah. Akhirnya kita jadi sedih. Jika doa kita akan pasangan belum dijawab, enjoylah masa jomblo. Bertumbuhlah dalam karakter. Dengan demikian ketika kita bertumbuh dalam karakter, inner beauty kita keren, kualitas kita berkembang, pasti dengan sendirinya ada orang yang terbaik Tuhan kirimkan. Jika doa kita soal keturunan belum dijawab, enjoy aja. Seperti honeymoon all the time. Kita belajar di sini seperti Abraham, 25 tahun. Dia enjoy dengan istrinya. Dia nikmati waktu-waktu dengan istrinya. Dia jadi berkat buat yang lain. Dia berkarya. Dia menolong ponakannya dan sebagainya. Kalau doa kita nggak dijawab soal keturunan, enjoy, be happy, jadi berkat terus. Waktu kita bisa pakai lebih banyak untuk melayani. Berkarya. Jika sakitmu itu belum disembuhkan, yang kita melakukan, tingkatkan aja persekutuan kita sama Tuhan. Mengucap syukur, kita bisa menikmati istirahat. Ya. Kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan. Ya, saya teringat waktu saya kena COVID di Desember, tanggal 24, satu malam sebelum Natal, di mana saya besokannya harus ada pemberkatan nikah. Wah, ketika saya tahu bahwa saya demam, meriang, kemudian ngilu, pegel-pegel, rasanya seperti kena malaria, karena saya pernah kena malaria di Indonesia Timur. Wah, kemudian saya tes, swab tes, betul positif. Yang saya lakukan adalah, saya mengucap syukur. Saya berharap sih sembuh waktu itu, mujizat Tuhan. Agar saya bisa meneruskan pelayanan saya untuk pemberkatan nikah. Tapi sekali lagi, Tuhan suruh saya istirahat. Tuhan suruh saya rest. Kenapa? Sepanjang setahun saya sibuk dari dari mulai bulan Maret, masa pandemik, gak ada restnya. Tuhan suruh saya istirahat di situ. Saya menikmati istirahat saya, dan kemudian saya bangun hubungan sama Tuhan lebih akrab lagi. Dan saya mulai mengucapkan kata-kata positif. Bahwa saya sudah sehat, saya sudah sembuh. Dan saya mulai coba bisa exercise, karena selama pandemik saya nggak exercise sama sekali. Itu sebabnya saya tambah gemuk, pasti tambah besar dibandingkan tahun lalu. Di situ saya belajar untuk bisa lebih sehat, dan puji Tuhan. Dalam 3 hari yang tadinya terkapar di ranjang, saya bisa sehat kembali, dan kemudian 7 hari kemudian saya tes, dan saya jadi negatif. Biasanya orang kena COVID 14 hari, ini cuma 7 hari. Di situ saya pertama kali merasakan istirahat, bisa merasakan olahraga, bisa merasakan waktu-waktu di mana saya harus diisolasi mandiri. Saya banyak baca buku, saya juga banyak dengerin khotbah orang lain, saya banyak juga dengar
informasi-informasi yang berkualitas. Saya menikmati sekali di saat-saat itu. Walaupun doa saya nggak dijawab, sekalipun harusnya jadwal saya di-cancel. Membuktikan bahwa di balik semua jawaban yang tidak terpenuhi dalam kehidupan kita, ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Yang kedua, pelajaran berharga dari doa Yesus di tengah-tengah penderitaan. Doa Yesus menjadi sumber kekuatannya menghadapi penderitaan dan kesengsaraan. Doanya dia di Taman Getsemani itu sumber kekuatannya. Tujuan Yesus mengajak murid-murid untuk berdoa supaya murid-murid itu jangan jatuh dalam pencobaan. Namun karena mereka tidak berdoa, mereka ngantuk dan tertidur, maka murid-murid ketika bangun dan Yesus ditangkap, imannya tergoncang. Ketika Yesus ditangkap, mereka semua tercerai-berai. Mereka kabur untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan ketika Yesus ditangkap, Petrus memiliki sumbu yang jadi pendek. Langsung dia bacok telinga hamba imam besar itu. Dan tidak lama setelah itu, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Namun berbeda dengan Yesus, yang dimana semalam-malaman dia berdoa, dia bergumul, dia bersyafaat. Waktu dia berdoa, disitulah dia punya kekuatan yang penuh, kasih yang penuh, kesabaran yang penuh, penguasaan diri yang penuh, kesetiaan yang penuh. Penting di sini untuk kita mengawali hari dengan lutut, agar kita tuh jadi panjang sabar. Kenapa? Karena kasih Tuhan tuh selalu baru tiap pagi. Jadi waktu kita berdoa itu, sebetulnya kita tuh sedang memohon kasih-Nya memenuhi hati kita. Dan kasih itu panjang sabar, murah hati, tidak cemburu, rendah hati. Kasih itu menjadikan kita penguasaan diri. Makanya orang yang berdoa di pagi hari, membuat dia punya self-defense yang kuat. Sumbu yang panjang. Dibandingkan mereka yang tidak punya waktu untuk berlutut berdoa di pagi hari. Doa dibutuhkan itu. Jadi di sini saya sedang mau memberitahu bahwa kita harus hidup bergantung dengan doa. Hidup bergantung dengan doa artinya doa tidak dibutuhkan sewaktu-waktu. Tapi doa dibutuhkan setiap waktu. Doa dibutuhkan bukan cuma waktu kita ada di atas. Tapi doa dibutuhkan waktu kita ada di bawah. Doa dibutuhkan bukan cuma pada waktu kita sehat. Tapi doa dibutuhkan pada waktu kita tidak sehat. Doa dibutuhkan bukan pada waktu kita dalam keadaan baik-baik. Tapi doa dibutuhkan pada waktu kita dalam keadaan kurang baik juga. Tadi saya awal berkata doa adalah sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Jadi ketika kita down berdoa, maka ada anugerahnya memampukan kita untuk melewati masa sukar. Ketika kita dalam keadaan diberkati berdoa, ini yang membuat kita tetap rendah hati. Ketika kita dalam keadaan putus asa berdoa, ini yang membuat kita teguh berdiri. Ketika kita dalam keadaan relationship baik-baik berdoa, ini yang membuat kita makin bersatu. Ketika kita dalam menghadapi serangan yang kita perlu berdoa, ini membuat kita menang. Saya teringat dengan Musa. Musa ini waktu keluar dari bangsa Israel, Bapak Ibu, mereka itu awam sekali dalam berperang. Masih hijau. Kenapa? Karena punya latar belakang 400 tahun budak. Biasa pegang cangkul, biasa bercocok tanam, biasa ngurus ternak. Tapi waktu dikeluarkan dari perbudakan di Mesir, tiba-tiba nggak lama setelah dia melewati laut yang kering, dibelah oleh Musa, dan dia terima mana dari surga, dia melewati 70
tujuh pohon korma. Dia sampai di Rafidim. Harus berhadapan dengan bangsa Amalek. Mereka belum terbiasa berperang.